tetap setia sampai seumur hidup kami Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan hati kami, menyenangkan Engkau selalu ya Bapa. Pada saat ini kami mau diajar Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai mengalami kekayaan kemuliaan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Efesus 3, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Efesus 3, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menyingkapkan sebuah doa yang dalam. Ia tidak menulis dengan nada perintah, melainkan dengan kerendahan seorang yang berlutut di hadapan Bapa. Paulus menuliskan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, Efesus 3 ayat 14. Di sini tampak bahwa inti kehidupan iman Kristen tidak dimulai dari usaha manusia, melainkan dari sebuah pengakuan akan kebesaran Allah. Paulus tidak hanya berbicara tentang Allah sebagai pencipta, tetapi sebagai Bapa, sumber dari segala keberadaan, baik di surga maupun di bumi. Seluruh makhluk berada dalam tatanan kasih dan otoritas Bapa yang memelihara ciptaan dengan kekayaan kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Paulus berdoa agar jemaat dikuatkan oleh roh di dalam batin, ayat 16. Doa ini menyentuh merupakan sebuah pengakuan bahwa manusia baru bertumbuh dari pembaharuan batiniah dan Roh Kudus adalah agen utama pembaharuan itu. Dialah yang memampukan orang percaya untuk hidup sesuai kehendak Allah. Segala kebaikan yang kita miliki bukan berasal dari kita sendiri, karena dalam kejatuhan kita di dalam dosa, kita tidak mampu berbuat baik. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 20 dituliskan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Kemudian diulang kembali dalam Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kebaikan yang dapat kita lakukan hanya bersumber dari karya Roh Kudus. Tanpa Dia, kita hanya manusia lahiriah tanpa kehidupan sejati. Maka Paulus tidak berdoa agar jemaat diberi kekayaan duniawi, melainkan agar mereka dikuatkan oleh roh di dalam batin. Sebab hanya dalam kekuatan batiniah yang menegakkan iman di tengah penderitaan. Selanjutnya Paulus berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 17. Ini menggambarkan sebuah persekutuan yang intim antara Kristus dan orang percaya. Iman bukan sekedar pemahaman dan penerimaan secara intelektual, melainkan tempat tinggal bagi Kristus. Ketika Kristus berdiam di hati kita, hidup kita menjadi seperti pohon yang berakar kuat dalam kasih, bukan diombang-ambingkan oleh keadaan. Kasih agape itu bukan hasil upaya manusia,
melainkan aliran kasih Allah sendiri yang memenuhi hati yang telah diperbaharui. Kasih yang tertanam dari iman adalah bukti bahwa Kristus hidup di dalam diri orang percaya. Paulus kemudian menyampaikan di dalam ayat 18, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ungkapan ini bukan sekedar puitis, melainkan sebuah undangan untuk menyelami misteri kasih Allah. Seorang penafsir Alkitab bernama Matthew Henry menafsirkan ayat ini sebagai puncak pengetahuan rohani, di mana orang percaya memahami kasih yang tidak terukur itu bukan dengan akal, tetapi dengan hati yang diterangi oleh Roh. Kasih Kristus melampaui segala dimensi ruang dan pengetahuan manusia. Ia lebih luas dari batas-batas geografis, lebih panjang dari sejarah, lebih tinggi dari segala cita-cita, dan lebih dalam dari setiap dosa yang pernah dilakukan manusia. Kasih ini tidak mengenal syarat dan batas. Ia tidak berhenti pada pengampunan, tetapi terus bekerja dalam pemulihan dan transformasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ayat 19 menuliskan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Di sini Paulus memakai paradoks rohani, mengenal sesuatu yang tidak dapat dipahami. Artinya kasih Kristus tidak dapat diselami oleh logika, namun dapat dialami oleh hati yang tunduk pada Roh. Pengetahuan akan kasih Allah bukan hasil penalaran manusia, melainkan pewahyuan ilahi. Hanya ketika Roh Kudus membuka mata hati, manusia dapat menyadari betapa besar kasih Kristus yang menebus dan memulihkan. Maka semakin seseorang mengenal kasih itu, semakin dia menyadari kedalaman yang tidak bertepi. Paulus melanjutkan doanya dengan perkataan, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, ayat 19b. Ini bukan sekadar diberkati, melainkan dipenuhi oleh Allah sendiri. Hidup orang percaya bukan hanya karena menerima berkat, tetapi mengalami kehadiran Allah yang memenuhi seluruh keberadaan. Disinilah kekayaan kemuliaan itu nyata, bahwa Allah berkenan tinggal dalam manusia yang lemah. Sebagaimana rumah menjadi tempat tinggal seseorang, demikian pula hati orang percaya menjadi bait bagi kemuliaan Allah. Kekayaan kemuliaan itu bukan harta duniawi, tetapi realitas kehadiran Allah yang memberi makna dan arah bagi hidup. Paulus menutupnya dengan doksologi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ayat 20. Paulus menyadari bahwa Allah tidak terbatas oleh doa atau pikiran manusia. Kuasanya bekerja melampaui batas akal dan imajinasi. Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Allah yang mampu melampaui segala permintaan kita. Dan ketika Ia menjawab, Ia memberi lebih daripada yang kita harapkan. Allah yang mulia itu bekerja di dalam kita bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi demi kemuliaannya di dalam jemaat dan Yesus Kristus. Ketika Kristus berdiam di hati, kemuliaan Allah menjadi nyata dalam keseharian, dalam kekuatan untuk mengasihi, dalam kesabaran menanggung derita, dalam kemampuan mengampuni bahkan mereka yang sulit kita kasihi. Kasih yang kita alami dari Kristus tidak berhenti pada diri sendiri. Dia mengalir keluar seperti sungai yang memperbaharui tanah kering. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, inilah kekayaan sejati. Bukan seberapa banyak kita miliki, tapi seberapa dalam kasih Allah bekerja melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas firman dan perenungan yang telah kami pelajari bersama. Bapa, segala sesuatu yang baik di dalam kami berasal daripada-Mu. Roh-Mu yang kuduslah yang menguatkan kami di dalam batin, memperbaharui hati yang lemah, dan menegakkan iman kami di tengah dunia yang sering melemahkan. Ya Tuhan, penuhi kami dengan kuasa dari Roh-Mu, agar Kristus sungguh berdiam di dalam hati kami, dan akar kehidupan kami tertanam dalam kasih yang sejati. Ajarlah kami memulai setiap hari bukan dengan kekhawatiran atau rencana manusia, tetapi dengan kesadaran akan kasih-Mu yang melingkupi dan menuntun setiap langkah kami.
Kami juga berdoa kiranya kami dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah, sehingga kasih Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kami, memampukan kami mengasihi saat sulit, mengampuni ketika terluka, dan melayani dengan rendah hati. Kami percaya Engkau ya Allah, mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kami doakan atau pikirkan. Kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tetap menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.